Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah, penonton channel Laboratorium Sains Kristologi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke konten versus ya dalam channel kami, yang kali ini kita akan sama-sama ya membuat sebuah challenge, tantangan, atau mungkin juga sebuah pembuktian ya yang akan kita tujukan kepada para murtadin. Ya, di mana di sini alhamdulillah saya sudah didampingi oleh para mualaf senior kita yang sudah tidak asing lagi tentunya. Sebelah kanan saya ada Pak Yosafat Selamat Puji Haryanto, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kiri saya Bapak Lee Kiping. Assalamualaikum Pak Lee Kiping. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, beliau ini sudah mengisi konten di channel LSK dan alhamdulillah mendapatkan sambutan baik dari ribuan viewer yang menonton tayangan beliau. Nah, kali ini kita akan membuat satu tayangan versus bagaimana mu'alaf dan murtadin ya, merasakan keajaiban dari kitab sucinya masing-masing yang baru. Jadi bagi kami yang mu'alaf ini kan dulunya kitab sucinya ini ya, Alkitab ini atau Injil ini ya kan. Kemudian setelah kami bersyahadat masuk Islam, maka kami tidak pakai ini lagi, kami pakai nih Al-Quranul Karim, kitab suci kami ya, sekarang sampai sekarang ya. Nah kemudian kalau murtadin ini kan kebalikannya. Ketika murtadin itu murtad dari Islam, dibaptis, dulu kitab sucinya Al-Quran, nah sekarang kitab suci mereka ini Alkitab ini ya. Jadi Alkitab sucinya murtadin adalah kitab suci yang dulu kami imani. Kemudian sekarang kitab suci kami adalah kitab suci yang ditinggalkan oleh para murtadin Al-Quran ya. Jadi kebalikannya. Nah saya mau mengawali tayangan kita ini dengan satu pengalaman ya, pengalaman hidup yang saya rasakan pada waktu di awal saya bersyahadat masuk Islam. Dimana pada waktu itu saya belum bisa baca Al-Quran, karena perbedaannya kalau dulu waktu saya Kristen saya bisa dengan mudah membaca Alkitab karena Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah saya bersyahadat masuk Islam, saya harus belajar dulu untuk bisa membaca Al-Quran ini ya, sehingga buat saya perlu waktu pada waktu itu. Nah, ketika di awal saya masih ya baru jadi Islam, saya pernah membuat satu tantangan kepada Tuhan saya nih. Ya, Tuhan saya maksud adalah dulu waktu itu saya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Setelah bersyahadat masuk Islam, saya menyembah Allah sebagai Tuhan. Nah, begini yang saya lakukan. Waktu itu saya ingin membuktikan Tuhan yang mendengar masalah yang saya hadapi, Tuhan yang mendengar keluhan saya, yang betul-betul memberikan jawaban atas masalah yang saya hadapi itu apakah Yesus atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu saya membuktikannya dengan cara yang sederhana. Saya mengambil Al-Quran terlebih dahulu karena saya sudah masuk Islam. Saya bilang begini, ya Allah, kalau dulu waktu Kristen saya ini adalah orang yang memuja ajaran kasih dari Tuhan Yesus, maka saya kepengen membuktikan kalau Allah Tuhan saya yang sekarang itu jauh lebih kasih daripada ajaran kasih yang pernah diajarkan oleh Yesus pada saya dulu. Maka saya kepengen cari di dalam Al-Quran ini ayat mana atau di mana isinya yang mengatakan atau yang menerangkan tentang kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya setelah itu saya membuka Al-Quran secara acak. Saya belum tahu apa isi Al-Quran, baca saya belum bisa ya. Begitu saya buka, nah seperti ini, ternyata ini adalah permulaan ayat, permulaan surat maaf ya. Permulaan surat yang di atasnya itu berbunyi, kalau bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu mendapati ayat ini saya kaget.
ternyata Islam bukan cuma ajaran tentang kasih, tapi di sini dikatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bukan cuma kasih tapi Maha. Dan ternyata setelah saya belajar Al-Quran lebih dalam, ya, di setiap permulaan surat ada bunyi itu, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sebaliknya ketika ini sudah terjawab, berarti Allah mendengar, ya, permintaan saya. Saya beralih kepada Alkitab. Saya ingin Yesus menunjukkan ayat tentang kasih buat saya. Maka saya lakukan cara yang sama. Saya tidak berpikir panjang, saya tidak memikirkan ayat mana yang saya hafal atau mungkin pasal berapa, kitab apa. Ya, saya asal buka saja. Begitu saya buka, saya cari, tidak ada satupun ayat yang saya buka ini, 2 halaman kanan dan kiri, yang berbicara tentang kasih. Ya. Dari situ, tapi saya masih berbaik sangka. Mungkin karena saya sudah jadi Islam sehingga Tuhan Yesus marah sama saya, nggak mau dengar saya lagi mungkin, ya. Sehingga saya nggak ketemu ayat tentang kasih Yesus itu. Nah, cuma dari pembuktian sederhana ini bertambahlah keyakinan saya bahwa memang Al-Quran adalah kitab suci yang hebat. Ini adalah mukjizat, ya, Nabi Muhammad SAW yang mampu menjawab semua tantangan manusia. Oke, sampai di sini mungkin saya paham ada di antara saudara-saudara saya yang Nasrani atau para murtadin, ya, khususnya, yang mengatakan ini paling settingan, kebetulan, ya, pas buka ayat yang tentang kasih, pas yang dibuka adalah ayat tentang yang permulaan surat. Mungkin bisa jadi kebetulan, ya, silakan, nggak apa-apa, ya, boleh-boleh saja. Saya pun barangkali waktu itu juga berpikir demikian, mungkin ini kebetulan, tapi gitu, ya, apakah ini satu kebetulan yang disengaja atau tidak sengaja, kan itu yang jadi masalah. Kalau ternyata itu adalah kebetulan yang disengaja oleh Allah untuk diberikan jawaban kepada saya mu'alaf yang waktu itu membutuhkan jawaban, berarti hidayah dari Allah. Kebetulan yang sengaja sama Allah diberikan pada saya. Kalau itu bukan satu kebetulan, ya, dari mana datangnya ini, ya, Masya Allah. Inilah yang saya kagum dari Al-Quranul Karim. Nah, ini cerita untuk pengantar dari materi konten versus kita. Baik, sebelum kita lebih jauh, ya, kami ingin sebetulnya tayangan ini lebih kepada, ya, ingin membuktikan kepada para murtadin, ya, betapa keprihatinan kami ketika orang yang sudah diberikan hidayah dari lahir masuk Islam kok meninggalkan Islam. Sementara kami para mu'alaf harus bersusah payah, ya, Pak Puji ini harus kehilangan anak istri, ya, kemudian betul-betul menjadi Islam itu betul-betul dari nol, hanya karena mau mencari kebenaran Islam, kehilangan pekerjaan, gaji, ya, di perusahaan tempat dia bekerja yang dulu sudah mapan, ya, hanya untuk menjadi orang Islam, menjadi mu'alaf, Masya Allah, ya. Dan dia sangat mengimani Al-Quran, kami sangat mengimani dan mencintai Al-Quran itu sendiri. Maka kami prihatin kenapa ada saudara muslim kami kok murtad, ya, memilih, ya, menjadi Kristen yang dia sendiri belum pernah tahu apa itu isi Alkitab. Nah, tapi oke lah, kami tidak mau, bukan dalam kapasitas untuk menjudge, ya. Ini hanya keprihatinan, ya, beda, ya. Kami juga tidak pernah mengungkapkan dengan kata-kata yang kasar. Kami hanya bisa berkeluh kesah, ini keprihatinan kami yang mendalam, ya, supaya apa? Tujuannya adalah supaya saudara-saudara muslim kami tidak ada lagi yang murtad, dan supaya yang murtad itu mendapatkan hidayah kembali menjadi Islam, gitu, ya. Tapi kalau sudah terlanjur jadi Kristen dari lahir, ya silakan, kami lakum dinukum waliyadin. Baik, kita beralih ke Pak Selamat Puji Haryanto, Yosafat Selamat Puji Haryanto, yang kita tahu dalam tayangan konten YouTube kami, ya, beliau masuk Islam karena Al-Quran, ya, karena bacaan ayat Al-Quran yang kita nggak akan ulang lagi, bisa ditonton nanti di materi atau di konten tentang testimoni akbar, ya, keajaiban Al-Quran kepada para mu'alaf, itu ada Pak Yosafat di sana testimoninya, ya. Kita tahu, ya, gini fungsinya kitab suci itu kan harusnya menjadi jawaban. Ketika kita sedang gelisah, gundah gulana, punya masalah, maka untuk menenangkan diri kita membaca kitab suci, kita membuka ayat-ayat yang penuh hikmah, di mana di situ berisi tuntunan dari Tuhan kita lewat firman-firmannya yang hidup dalam kitab suci itu, yang akan menjadi
penenang di jiwa kita. Nah, itu kan fungsinya begitu. Nah, berarti kitab suci ini harus mampu membuktikan, ya, membuktikan eksistensinya terhadap, ya, apa yang menjadi pertanyaan dari masing-masing pemeluk agamanya. Nah, itu fungsinya kan begitu. Nah, kita akan coba lakukan satu pembuktian dengan cara kita akan membuka Al-Quran dan Alkitab ini secara acak, ya, secara acak. Kemudian kita akan langsung buka ayat yang kita acak tadi dan kita baca isinya. Nah, beranikah kalian para murtadin membuka isi Alkitab ini dengan acak, ya? Kemudian ayat manapun yang kamu buka, yang kalian buka, kemudian kita baca salah satunya, ya kan? Kemudian kita bandingkan dengan Al-Quran yang dilakukan dengan cara yang sama. Nah, apakah Al-Quran, ya, isinya mengandung untayan-untayan kata-kata hikmah yang penuh makna, petunjuk-petunjuk hidup dari Allah, atau Injil atau Alkitab ini yang isinya, ya, penuh hikmah dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita buktikan sendiri, ya. Sehingga apa? Sehingga murtadnya kalian dari Islam, ya, terbukti, ya, berarti memang tidak salah pilih. Masuk Islamnya kami jadi mu'alaf juga terbukti tidak salah pilih, sebetulnya itu tujuannya, ya. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan, Pak Yosafat Selamat Pujiaryanto punya pengalaman nih dulu, ya, sebagai mantan, ya, song leader gereja, tentang kebiasaannya dulu membuka Alkitab. Silakan Pak Yosafat menambahkan. Baik, Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para penonton YouTube di channel kami LSK, Laboratorium Sains Kristologi. Begini pengalaman kami, pengalaman saya khususnya pada waktu itu. Dulu saya adalah guru sekolah minggu. Kalau zaman sekarang mungkin kita enak, tinggal ketik di HP aplikasi Alkitab ada, kita tinggal ketik masalah apa muncul. Nah, untuk zaman waktu itu belum ada HP yang terhubung dengan internet. Setiap mau memberikan cerita kepada anak-anak sekolah minggu, karena saya guru sekolah minggu, ataupun menyampaikan firman Allah menurut kami waktu itu kepada anak-anak pemuda dan remaja, saya pribadi harus menyiapkan beberapa hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Jadi tidak mungkin kami membuka begini langsung kita sampaikan, karena ternyata di dalam Alkitab ini, Alkitab yang setebal ini, yang menurut saya dulu adalah agama kasih, yang dalam ajarannya penuh kasih. Di dalam Alkitab ini tidak semuanya tertulis kasih, bahkan hanya terdiri dari beberapa pasal dan ayat aja yang berhubungan dengan kasih. Jadi seandainya kami mau menyampaikan sesuatu cerita ataupun firman Allah ini menurut kami harus menyiapkannya dulu. Kita lihat dulu yang mau tak bawakan apa ya. Nah, kita lihat judul-judulnya. Nah, setelah ketemu ayatnya pas, kita stabilo merah atau kuning gitu atau hijau. Lalu kita bawahnya nanti kita cari referensi lagi. Kita tulis di sini, kita coret-coret Alkitab ini. Dan nanti begitu kita membawakan, oh sudah ada catatan di sini. Baru kita buka lagi di sini. Jadi tidak bisa acak. Ini hanya untuk masalah kasih. Perbedaan yang terkenal kan kalau orang Kristen kan agama yang penuh kasih. Nah, akan tetapi dalam Alkitab ini tidak semuanya dari depan sampai belakang bercerita tentang kasih. Bahkan ada juga kejahatan, ada pornografi yang di Kidung Agung itu. Nah, lain dengan kitab suci yang saat ini kami yakini di dalam Al-Quran. Jadi bagaimanapun orang itu gundah gulana atau baru sedang galau, begitu kita buka halaman mana saja sudah gini, misalnya di awal ayat pasti ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim, seperti pengalamannya Ustaz Yusuf. Jadi orang yang sedang galau pasti kalau membuka Al-Quran gimana saja, oh iya ternyata Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, begitu. Jadi itu perbedaannya setelah kami masuk Islam. Jadi kalau untuk masalah Injil ini, ya tidak semuanya memang berbicara tentang kasih, gitu.
Begitu Ustaz Yusuf kira-kira. Ya, terima kasih ya. Jadi intinya dari pengalaman Pak Puji termasuk saya dan Pak Kiping ini. Tapi kan kita masuk Islam sudah lama ya. Yang paling baru kan Pak Puji ini 2012. Saya tahun 1994. Otomatis itu Kristen zaman old gitu ya. Mungkin kalau Kristen zaman now ya sudah berubah karena itu tadi, karena sudah ada aplikasi-aplikasi dari Alkitab elektronik, jadi nggak perlu pakai manual buka seperti ini ya. Nah, baik, tapi yang ingin kami buktikan mau elektronik maupun ya bukan. Satu, tidak pernah ada kebiasaan dalam agama Kristen membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Bukan berarti tidak ada yang pernah membacanya, ada mungkin ya yang pernah baca dari awal sampai akhir, tapi itu tidak dibiasakan. Apalagi jemaat-jemaat biasa ya, ini tidak pernah ada tradisi seperti Al-Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir yang namanya khataman Al-Quran ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang langsung saja kita ke pembuktiannya ya. Nah, bagaimana teknis pembuktiannya? Kita akan lakukan pembuktian secara acak bersama ya. Nah, yang pertama, coba Pak Kiping pegang Al-Qurannya, Pak Yosafat pegang Alkitabnya. Nah, kemudian itu tali tanda bacanya dikeluarin dulu supaya nanti tidak dikira sudah ada persiapan sebelumnya. Ya, sudah ya. Nah, kemudian dipastikan tidak ada kertas-kertas yang menyelip-nyelip dan lain sebagainya ya. Aman ya semuanya ya. Oke, ya. Kemudian Alkitab yang kami pakai adalah Alkitab dari LAI ya. Jadi resmi ya. Oh, ini yang masih ada logo warna tinta emasnya ya. Jadi Alkitab LAI kami beli dari toko Kristen di Semarang ya, distributor resmi dari Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, kalau sudah, sekarang saya minta Pak Kiping dan Pak Yosafat membuka secara acak sekali saja ya. Tidak boleh diulangi 2 kali. Kalau sudah dibuka ya langsung diletakkan di atas meja. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Baik, diletakkan di atas meja. Nah, kalau sudah kita nanti akan membaca ya untuk awal. Nah, kita jelasin dulu sama pemirsa. Al-Quran maupun Alkitab kalau sudah dibuka seperti ini, nanti kan ada 2 sisi, kanan dan kiri ya. Cuma Al-Quran karena sebagian besar halamannya ini terisi dengan teks aslinya dalam bahasa Arab, maka dia terjemah bahasa Indonesianya hanya kecil di pojok sebelah kiri ini ya, terjemah dari ayat-ayat yang ada di sini ya. Nah, sementara Alkitab memang fontnya lebih besar karena memang dia berbahasa Indonesia ya, kanan dan kiri ini ya. Nah, baik, akan kita ambil untuk pertama adalah pembuktian pertama. Pojok kanan ya, sisi kanan ya, sisi sebelah kanan. Ini kan ada 2 sisi, kanan, ini kiri dan kanan ya. Kita ambil satu ayat yang pojok sebelah kanan bawah ya Pak Puji ya, Pak Yosafat ya, Pak Kiping ya. Al-Quran maupun Alkitab. Baik, coba kami minta dibacakan dulu Pak. Ini Pak Kiping nggak bawa kacamata, jadi dia nggak kelihatan tulisan kecil kayak gini. Saya yang baca ya. Pak Yosafat silakan dibuka. Oke. Ini ya, dipegang ya. Dibaca pojok kanan bawah. Satu ayat. Oke. Kebetulan ini saya buka pada 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-28. Ya, silakan. Begini bunyinya. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Demikian. Ada lagi? Oh, masih ada lanjutannya. Oke. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ya, itu tadi baliknya sambungan ayatnya. Baik, sekarang Al-Quran. Ini yang dibukakan tadi pas surat Al-Hadid ayat yang ke-29 ya, kanan bawah ya. Bunyinya adalah bismillahirrahmanirrahim, agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, ini yang Al-Quran
Al-Quran pertama. Baik, kita tutup lagi ya Pak Yosafat sudah ya. Sekarang pembuktian yang kedua akan kita acak. Kalau tadi Pak Yosafat yang buka Alkitab, Pak Kiping yang membuka Al-Quran, sekarang kita tuker ya. Pak Yosafat yang buka Al-Quran, Pak Kiping yang membuka Alkitab ya. Oke ya. Atau mungkin mau tuker ya Al-Quran yang lain, Alkitab yang lain ya bisa. Nanti nggak dikira nanti apa namanya sudah disiapin ya. Nah bukan yang ini, mungkin Al-Qurannya pakai yang ini ya. Tadi kan belum nih. Nah bukan dulu, dicek lagi, dikasih unjuk lagi ya. Kalau tidak ada selipan-selipan apapun di dalamnya. Ya, baik sudah ya. Ditutup dulu. Ya, saya hitung sampai 3, mulai dibuka secara acak, terserah yang mana aja. 1, 2, 3. Sudah? Baik, taruh lagi di sini. Nah, baik ya. Sekarang kita minta Pak Yosafat membaca yang Alkitab, saya membaca yang Al-Quran. Kalau tadi yang pojok sebelah kanan bawah, sekarang kita pojok yang sebelah kiri ya. Pojok sebelah kiri bawah 1 ayat. Yang paling bawah pojok sebelah kiri. Ya, silakan Pak. Kebetulan ini. Atau tadi sudah Pak Yosafat ya? Iya. Saya sekarang gantian ya. Iya. Dan sekarang baca Al-Quran dulu. Ini yang dibuka surat Al-Anbiya ayat 101. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang telah ada ketetapan yang baik dari kami. Mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Ya, ini ayat surat Al-Anbiya ayat 101. Mungkin silakan Pak Yosafat. Baik. Ini pada Kejadian ayat yang ke-49, ayatnya yang ke Pasalnya. pasal 49. Pasal 49. Kejadian Ya. pasal 49 ayat yang ke-30. Ya. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Demikian saudara. Oke, baik ya. Pemirsa sekalian, kok kita tidak menjelaskan makna ayat Alkitab maupun Al-Quran? Sekali lagi, bukan kompetensi kami. Yang bisa menjelaskan ayat-ayat Alkitab Injil adalah para pendeta dan sarjana-sarjana teologi yang memang sudah belajar. Kami hanya membuktikan ya orang-orang ya awam lah ya, secara awam, secara gampang ya. Untuk apa? Untuk bagi kita berpikir cara yang paling mudah aja untuk membuktikan ya kan kebenaran dari Al-Quran itu bisa dilakukan ya, maka tidak perlu cara yang lebih sulit ya. Yang mudah saja seperti ini gampang bisa dilakukan. Baik, yang ketiga sekarang, tadi kan sudah kedua ya. Nah sekarang yang ketiga, untuk lebih serunya lagi kita akan melakukan pembuktian yang ketiga. Kita akan mengundang salah satu ini ya, apa namanya, audiens ya, 2 orang ya. Coba ya, salah satu anak ini yang kecilnya, Mas Bolang. Mas Bolang sebelah sini. Satu lagi mungkin Mas Wahyu sebelah sini. Ya, nah, silakan ya. Baik ya, ini Mas Bolang ini belum bisa baca dan nulis ya, karena agak ketinggalan ini ya. Nah kalau Mas Wahyu ini ya sudah besar ya. Memang sengaja kita libatkan dan mereka Islam lah dari lahir ya. Oke, sekarang kita minta ditutup lagi ya, lupa tadi. Tutup lagi pakai ini. Nah, Mas Bolang pegang Al-Quran atau mungkin Alkitabnya ya Mas Bolang ya. Nah, ini Alkitab Mas Bolang yang belum bisa baca. Mas Wahyu silakan, kan Mas Wahyu udah, kalau Al-Quran itu sudah kitab sucinya ya. Nah, sekarang kalian berdua ya, tolong buka ya Alkitab dan Al-Quran yang sudah kalian pegang ini secara acak 1 kali. Bebas mana aja, jangan pilih-pilih, jangan mikir-mikir ya, lihatnya ke kamera ya. Bebas buka terserah, jangan lihat ke itu, ke bukunya ya, tapi lihat ke kamera. Saya hitung sampai 3, dibuka. Kalau sudah dibuka ditaruh di sini saja. Siap ya? 1, 2, 3.
Oke, halo. Baik, ya. Nah, terima kasih. Boleh duduk lagi. Baik, silakan Pak Yosafat, Alkitab lagi. Saya Al-Quran ya. Sekali lagi, mohon maaf, Pak Yosafat nggak pakai kacamata, karena yang Al-Quran lebih kecil tulisannya. Buat Pak Yosafat dan Pak Kiping, terutama Pak Kiping lebih parah ini ya, karena lebih tua, sehingga nggak bisa baca dia. Baik, sekarang kalau tadi kan sudah satu ayat pojok kanan, satu ayat pojok kiri. Sekarang ya, yang ketiga ini kita baca pojok kanan atas satu, pojok kiri atas satu. Ya, jadi biar imbang. Jadi pojok kanan atas ini satu, pojok kiri atas satu. Silakan sekarang siapa? Ya, terserah. Nah, sekarang Pak Yosafat tadi kan tidak yang benar kan Pak Yosafat. Yang baca yang sebelah kanan atas dulu pojok. Baik. Nah, kebetulan ini adik tadi membuka pada Yakobus pasalnya yang kedua untuk yang sebelah kanan ya. Ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Baik. Ya. Untuk yang sebelah kiri, oke. Ada pada Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Demikian. Ya. Saya kebagian tadi dibuka surat Al-Fatir. Pojok kanan atas ayat yang ke-39. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khilafah, sebagai khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Sisi sebelah kiri atas ayat yang ke-45 ya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyiksa satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ya. Nah, ini 3 kali pembuktian yang sudah kami lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Selanjutnya silahkan antum buktikan sendiri, buka lagi secara acak. Kalau mau lebih bagus, bacalah ya Alkitab dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pada Yohanes ya. 39 kitab di Perjanjian Lama dan Baru di Alkitab yang ada ini sampai selesai. Maka antum akan menemukan jawabannya ya. Kemudian baca juga Al-Quran dari awal sampai akhir ya. Syukur tentu bisa tertarik belajar membaca Arabnya sehingga tidak cuma menjalankan langsung terjemahannya, tetapi bisa menemukan keindahan ya, dan juga kemantapan hati karena Al-Quran membacanya saja ya itu sudah menenangkan jiwa, apalagi bisa memahaminya dengan cara mengetahui artinya dan juga mengetahui bagaimana tafsirnya. Subhanallah. Maka wajar kalau Al-Quran adalah dinobatkan sebagai kitab suci yang paling banyak dibaca oleh umatnya. Sementara Alkitab dinobatkan sebagai kitab suci yang paling banyak dicetak ya. Tapi yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Sementara yang paling banyak dicetak adalah Alkitab ya. Nih, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, bukan untuk mendiskreditkan orang-orang Nasrani, agama Kristen, karena memang tayangan ini adalah bentuk keprihatinan kami kepada para murtadin yang meninggalkan Islam dan bentuk semangat kami dari para mu'alaf yang sudah menjadi Islam. Maka mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah, menjadikan Islam sampai mati sebagai agama kita, karena agama kita Islam ini adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Akhirul kalam, ilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.